Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 dari kelas Farmasi 4C akan menampilkan materi mengenai PCR. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu saya sendiri Mila Rahayu, kemudian ada Gavienka, Tera Francisca, Sri Mulyati, dan yang terakhir Asep Kurniawan. Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Kary Mullis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat didayagunakan, terkadang dimodifikasi guna fasilitasi analisis gen. Selain itu, telah dikembangkan banyak sekali aplikasi praktis. Teknik dan aplikasi PCR dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Cloning hasil PCR. 2. Sequencing hasil PCR. 3. Kajian evolusi molekuler. 4. Deteksi mutasi atau penyakit genetik, determinasi seks pada sel prenatal. 5. Kajian forensik atau tersangka kriminal, tersangka ayah pada kasus paternal. 6. Dan masih banyak lainnya. Komponen-komponen yang diperlukan pada proses PCR. Yang pertama ada template DNA, 2. Sepasang primer yaitu suatu oligonukleotida pendek yang mempunyai urutan nukleotida yang komplementer dengan urutan nukleotida DNA template. Yang ketiga ada DNTPS atau deoksinukleotid trifosfat, keempat buffer PCR, 5. Magnesium klorida, dan keenam enzim polimerase DNA. 1. Template DNA. Fungsi DNA template dalam proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama dapat berupa DNA kromosom, DNA plasmid, ataupun fragmen DNA. Apapun asal di dalam DNA template tersebut mengandung fragmen DNA target yang dituju. Penyiapan DNA template untuk proses PCR dapat dilakukan dengan menggunakan metode lisis sel ataupun dengan cara melakukan isolasi DNA kromosom atau DNA plasmid dengan menggunakan metode standar yang ada. Pemilihan metode yang digunakan di dalam penyiapan DNA template tergantung dari tujuan eksperimen. 2. Primer. Primer berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi OH pada ujung 3 yang diperlukan untuk proses eksistensi DNA. Dalam melakukan perencanaan primer harus dipenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, panjang primer. Umumnya panjang primer berkisar antara 18 sampai 30 basa. Primer dengan panjang kurang dari 18 basa akan menjadikan spesifisitas primer rendah. Untuk ukuran primer yang pendek kemungkinan terjadi mispriming, penempelan primer di tempat lain yang tidak diinginkan tinggi. Ini akan menyebabkan berkurangnya spesifitas dari primer tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi proses PCR. Untuk panjang primer lebih dari 30 basa tidak akan meningkatkan spesifitas primer secara bermakna dan ini akan menyebabkan lebih mahal. Yang kedua, komposisi primer. Rentetan nukleotida yang sama perlu dihindari. Hal ini dapat menurunkan spesifisitas primer yang dapat memungkinkan terjadinya mispriming di tempat lain. Kandungan G plus C (persen jumlah G dan C sebaiknya sama atau lebih besar dari kandungan G tambah C DNA target. Sebab primer dengan persen G tambah C rendah diperkirakan tidak akan mampu berkompetisi untuk menempel secara efektif pada tempat yang dituju. Dengan demikian akan menurunkan efisiensi proses PCR. Selain itu, urutan nukleotida pada ujung 3 sebaiknya G atau C, nukleotida A atau T lebih toleran terhadap mismatch daripada G atau C. Dengan demikian akan dapat menurunkan spesifisitas primer. Yang ketiga, melting temperature.
Melting temperature (TM) adalah temperatur di mana 50% untai ganda DNA terpisah. Pemilihan TM suatu primer sangat penting karena TM primer akan berpengaruh sekali di dalam pemilihan suhu annealing proses PCR. TM berkaitan dengan komposisi primer dan panjang primer. Secara teoritis, TM primer dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2 A tambah T ditambah 4 C ditambah G. Sebaiknya TM primer berkisar antara 50 sampai 60 OC. Yang keempat, interaksi primer-primer. Interaksi primer-primer seperti self-homologi dan cross-homologi harus dihindari. Demikian juga dengan terjadinya mispriming pada daerah lain yang tidak dikehendaki. Ini semua dapat menyebabkan spesifitas primer menjadi rendah dan di samping itu konsentrasi primer yang digunakan menjadi berkurang selama proses karena terjadi mispriming. Keadaan ini akan berpengaruh pada efisiensi proses PCR. DNTPS atau deoksinukleotid trifosfat merupakan suatu campuran yang terdiri atas DATP atau deoksiadenosin trifosfat, DTTP atau deoksitimidin trifosfat, DCTP atau deoksisitidin trifosfat, dan DGTP atau deoksiguanosin trifosfat. Dalam proses PCR, DNTP bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. DNTP akan menempel pada gugus OH pada ujung 3 dari primer membentuk untai baru yang komplementer dengan untai DNA template. Konsentrasi optimal DNTP untuk proses PCR harus ditentukan. 4. Buper PCR dan MgCl2. Reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh karena itu, untuk melakukan proses PCR diperlukan buper PCR. Fungsi buper di sini adalah untuk menjamin pH medium. Selain buper PCR, diperlukan juga adanya ion Mg2+. Ion tersebut berasal dari MgCl2. MgCl2 bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Dengan adanya MgCl2 ini akan meningkatkan interaksi primer dengan template yang membentuk kompleks larut dengan DNTP atau senyawa antara. Dalam proses PCR, konsentrasi MgCl2 berpengaruh pada spesifitas dan perolehan proses. Umumnya, buper PCR sudah mengandung senyawa MgCl2 yang diperlukan, tetapi disarankan sebaiknya antara MgCl2 dan buper PCR dipisahkan supaya dapat dengan mudah dilakukan variasi konsentrasi MgCl2 sesuai yang diperlukan. 5. Enzim polimerase DNA. Enzim polimerase DNA berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi polimerisasi DNA. Pada proses PCR, enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Enzim polimerase DNA yang digunakan untuk proses PCR diisolasi dari bakteri termofilik atau hipertermofilik. Oleh karena itu, enzim ini bersifat termostabil sampai temperatur 95 derajat Celcius. Aktivitas polimerase DNA bergantung dari jenisnya dan dari mana bakteri tersebut diisolasi. Dengan menggunakan teknik PCR, panjang fragmen DNA yang dapat diamplifikasi mencapai 35 kilobasa. Amplifikasi fragmen DNA pendek, kurang dari 3 kilobasa, relatif lebih mudah dilakukan. Untuk mengamplifikasi fragmen DNA panjang atau lebih besar dari 3 kilobasa, memerlukan beberapa kondisi khusus. Di antaranya adalah diperlukan polimerase DNA dengan aktivitas yang kuat dan juga buper PCR dengan pH dan kapasitas yang tinggi. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, yaitu sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Kurang lebih seperti ini. Tahapan-tahapan penting pada proses PCR. Yang pertama ada tahapan denaturasi atau pemisahan.
Pada tahap ini, ikatan hidrogen DNA terputus dan DNA menjadi berbekas tunggal. Tahap ini berlangsung pada suhu tinggi yaitu 94-96 derajat Celcius. Yang kedua ada tahap penempelan atau annealing. Primer menempel pada bagian DNA, template yang komplementer urutan basanya. Ini dilakukan pada suhu antara 45-60 derajat Celcius. Suhu yang tidak tepat menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau primer menempel di sembarang tempat. Yang ketiga yaitu tahap pemanjangan atau elongasi. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang dipakai. Dengan tak polimerase, proses ini biasanya dilakukan pada suhu 76 derajat Celcius. Lepas tahap 3, siklus diulang kembali mulai dari tahap 1. Akibat denaturasi, beberapa berkas baru menjadi template bagi primer lain. Akhirnya, terdapat berkas DNA yang panjangnya dibatasi oleh primer yang dipakai. Jumlah DNA yang dihasilkan berlimpah karena penambahan terjadi secara eksponensial. Tes PCR dipisahkan menjadi 4 langkah. Yang pertama inisialisasi, 2 denaturasi, 3 annealing, dan 4 pemanjangan. Pada langkah inisialisasi, pertama reaksi dipanaskan 94-96 derajat Celcius selama 2-10 menit untuk mengaktifkan polimerase DNA dan untuk mengubah sifat mencemari lain di campuran. Dalam kasus screening PCR koloni, langkah ini juga memfasilitasi lysis sel untuk melepaskan DNA dan denaturasi protein seluler lainnya. Pada langkah denaturasi, ikatan hidrogen antara DNA untai ganda yang rusak oleh pemanasan reaksi 94-90 derajat Celcius selama 20-30 detik. Setelah untaian DNA dipisahkan, primer mengikat keurutan komplementer dalam DNA template untuk memandu DNA polimerase replikasi. Pada langkah ini, suhu diturunkan menjadi 50-65 derajat Celcius selama 20-40 detik untuk memungkinkan penempelan primer yang optimal. Setelah primer menetapkan titik awal untuk enzim, DNA polimerase mulai menggabungkan DNTP dalam termen 5 ke termen 3 arah mensintesis untai DNA baru. Suhu dan ekstensi waktu pada langkah perpanjangan ini tergantung pada jenis enzim DNA polimerase dan target amplikon. DNA polimerase umumnya menggunakan tak polimerase berpolimerisasi pada kecepatan 1-1,5 kilobasa per menit dan idealnya bekerja di 72-78 derajat Celcius. Siklus ini kemudian diulang dari denaturasi ke engolasi 20-40 kali. Pada siklus terakhir ada langkah pemanjangan akhir yang membuat campuran reaksi pada 72-78 derajat Celcius selama 5-15 menit. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tersisa untai tunggal DNA sepenuhnya diperpanjang setelah siklus PCR terakhir. Langkah memegang akhir membuat PCR pada 4-15 derajat Celcius untuk waktu yang tidak tertentu menjaga produk untuk penyimpanan jangka pendek. Kesimpulan, PCR adalah suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang atau siklus, dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah DNA target untai ganda. Untai ganda DNA template dipisahkan dengan denaturasi termal dan kemudian didinginkan hingga mencapai suatu suhu tertentu untuk memberi waktu pada primer menempel pada daerah tertentu dari target DNA. Polimerase DNA digunakan untuk memperpanjang primer dengan adanya DNTP dan buffer yang sesuai. Umumnya keadaan ini dilakukan antara 20-40 siklus. Target DNA yang diinginkan atau short target produk akan meningkat secara eksponensial setelah siklus keempat dan DNA non target atau long produk akan meningkat secara linier. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.